semuanya, dalam video ini aku Amania Putri Arso akan membahas perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam pacaran. Kekerasan dalam pacaran sendiri seringkali diabaikan, padahal dampaknya bisa sangat serius, baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Sayangnya, belum ada regulasi khusus yang mengatur secara spesifik kekerasan dalam pacaran. Namun, ada beberapa aturan hukum yang dapat digunakan untuk menindaklanjuti pelaku kekerasan. Mau tahu apa aja peraturan tersebut? Dan teman-teman kepo nggak sih bagaimana perlindungan yang dapat diterima oleh korban terkait tindak pidana kekerasan dalam pacaran? Makanya stay tune sampai video terakhir ya. Menurut data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, menunjukkan bahwa kekerasan dalam pacaran menempati posisi kedua tertinggi dalam kategori kekerasan di ranah personal. Pada tahun 2022, dari 8.234 kasus yang ditangani oleh Lembaga Layanan Mitra Komnas Perempuan, kekerasan dalam pacaran mencapai 1.309 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam pacaran merupakan masalah yang sangat serius dan perlu perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat luas untuk menciptakan lingkungan yang aman serta mendukung bagi para korban yang terdampak. Kekerasan dalam pacaran tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga mencakup berbagai bentuk lain yang dapat berdampak serius pada korban, baik secara mental maupun sosial. Beberapa bentuk kekerasan dalam pacaran yang umum terjadi adalah 1. Kekerasan emosional atau psikologis. Bentuk kekerasan ini meliputi manipulasi, ancaman, atau merendahkan pasangan. Pelaku seringkali menggunakan strategi seperti gaslighting, yaitu membuat korban meragukan realitas dan perasaannya sendiri, atau memberikan ancaman emosional yang membuat korban takut untuk meninggalkan hubungan. Dampak dari kekerasan emosional bisa sangat merusak, menyebabkan korban kehilangan rasa percaya diri dan mengalami gangguan mental seperti kecemasan atau depresi. Yang kedua, kekerasan seksual. Kekerasan seksual dalam pacaran bisa berupa paksaan dalam hubungan seksual, pelecehan, atau tindakan yang melanggar batas tanpa persetujuan pasangan. Ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk tekanan psikologis untuk melakukan hubungan seksual, ancaman putus jika korban menolak, atau bahkan pemaksaan fisik. Banyak korban kekerasan seksual dalam pacaran enggan melapor karena takut disalahkan atau dihakimi oleh lingkungan sekitar. Yang ketiga, kekerasan ekonomi. Pelaku kekerasan dalam pacaran juga bisa mengendalikan keuangan pasangan dengan cara melarang mereka bekerja, mengontrol pendapatan mereka, atau memaksa mereka memberikan uang. Dalam beberapa kasus, korban yang bergantung secara finansial pada pelaku menjadi semakin sulit untuk keluar dari hubungan yang berbahaya. Hubungan pacaran tidak memiliki ikatan hukum yang jelas seperti pernikahan. Korban seringkali kesulitan mendapatkan perlindungan hukum yang efektif. Tidak adanya dokumen resmi yang mengakui status hubungan pacaran membuat korban sulit membuktikan bahwa mereka mengalami kekerasan dari pasangan. Selain itu, banyak kasus kekerasan dalam pacaran yang akhirnya tidak ditindaklanjuti karena dianggap sebagai masalah pribadi, bukan sebagai tindak pidana yang memerlukan intervensi hukum. Tantangan terbesar dalam proses hukum kekerasan dalam pacaran yaitu mengenai proses pembuktian. Terdapat beberapa alasan mengapa kekerasan dalam pacaran sulit dibuktikan. Yang pertama, tidak ada ikatan yang legal. Berbeda dengan pernikahan yang memiliki akta nikah, pacaran tidak memiliki dokumen hukum yang bisa dijadikan bukti kuat dalam proses hukum. Yang kedua, minimnya bukti fisik. Dalam banyak kasus, kekerasan dalam pacaran dilakukan secara emosional atau verbal, sehingga sulit dibuktikan. Korban seringkali tidak memiliki saksi atau bukti rekaman untuk mendukung laporannya. Yang ketiga, ketergantungan emosional. Banyak korban yang tetap mempertahankan hubungan karena takut, masih mencintai pelaku, atau berharap pelaku berubah. Akibatnya, banyak kasus kekerasan dalam pacaran yang akhirnya tidak diproses lebih lanjut karena kurangnya bukti yang cukup kuat. Terdapat beberapa upaya dalam menghadapi tantangan-tantangan yang udah aku sebutin tadi. Beberapa upaya tersebut adalah yang pertama, peningkatan penegakan hukum. Melatih aparat penegak hukum agar lebih peka dalam menangani kasus kekerasan dalam pacaran. Menyediakan layanan bantuan hukum gratis bagi korban. Kemudian yang kedua, edukasi dan pencegahan. Yang kedua,
Edukasi dan pencegahan memasukkan pendidikan tentang hubungan sehat dalam kurikulum sekolah dan kampus kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang ketiga, layanan bantuan bagi korban. Memastikan korban mendapatkan akses ke pendampingan psikologis dan rumah aman jika diperlukan. Yang keempat, dan yang paling penting adalah pelibatan masyarakat. Keluarga, teman, dan komunitas harus berperan aktif dalam mengenali tanda-tanda kekerasan dalam pacaran, sehingga dapat memberikan bantuan korban untuk melaporkan kasusnya. Kekerasan dalam pacaran adalah masalah serius yang perlu mendapat perhatian lebih besar dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun belum ada regulasi khusus korban, tetap bisa mendapatkan perlindungan hukum melalui KUHP dan UU TPKS. Salah satu tantangan utama adalah ini ngapain kesemuanya nggak usah ya. Jadi, jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami kekerasan dalam pacaran, jangan ragu untuk mencari bantuan. Bersama kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua orang. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video yang lainnya.